Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamil Nur Aini dengan NIM 221C1008. Di pertemuan statistik analitik yang ketujuh ini, saya akan membuat tutorial mengenai korelasi dan juga regresi. Nah, korelasi dan regresi itu dipakai untuk menjawab kesimpulan atau menarik hipotesis mengenai data yang kita punya. Apakah data yang kita punya itu memiliki kesinambungan atau memiliki keterikatan gitu ya, atau tidak. Nah, seperti judulnya, regresi itu merupakan garis dan korelasi itu merupakan kesinambungan itu atau keterkaitan itu. Nah, di sini telah tersaji data berupa konsentrasi dan juga absorbansi. Langkah pertama, kita bisa buat kurva regresi dengan cara klik insert, kemudian chart. Nah, karena di sini chartnya baru hanya menunjukkan plot atau titik-titik dari kedua variabelnya, kita pilih quick layout, pilih ke 9, sehingga terdapat persamaan regresi. Ya, nah, dari persamaan regresi ini sebenarnya bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya bisa dibilang si dua data ini tuh memiliki kesinambungan atau memiliki keterikatan gitu ya. Dilihat dari mana? Dilihat dari R kuadratnya. Dimana jika R kuadratnya itu mendekati 1, maka kedua data atau kedua variabel antara konsentrasi dan absorbansinya itu memiliki kesinambungan gitu ya. Atau memiliki hubungan yang signifikan. Nah, kita juga bisa buat dengan cara manual, yaitu dengan mencari slope dan juga intercept. Bagaimana cara mencari slope-nya? Sama dengan slope kolom atau garis Y, kemudian garis yang X-nya. Kemudian kita enter gitu ya. Nah, intercept-nya juga sama dengan intercept sama garis dari Y dulu, kemudian X, kemudian ya. Nah, bisa disamakan gitu ya, bahwa slope-nya atau kemiringannya itu adanya di sini nih. X sama dengan bla 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 X. Nah, 0,004. Jadi kita dapat dihitung secara manual itu 0,000396. Terdapat perbedaan, namun perbedaan ini dapat diabaikan saja karena nilai yang kita hitung manual jika kita bulatkan itu akan menjadi 0,0004 ya. Nah, interceptnya segini. Nah, kemudian kita cari R hitungnya. Nah, bisa kita lihat juga di sini juga ada R kuadrat ya. Namun itu tuh bukan nilai regresinya atau nilai R hitungnya, karena ini tuh menunjukkan pangkatnya. Nah, sedangkan R hitung itu bukan nilai pangkatnya. Jadi kita harus hitung manual dengan menghilangkan pangkatnya dengan cara untuk menghilangkan itu namanya ya itulah ya, rumusnya itu square atau apa ya itu bahasa Indonesianya ya Allah.
0,09 diakar-pangkatkan. Nah, si R kuadratnya ini harus diakar-pangkatkan dengan rumus SQRT. Ya, Oke. Kemudian R tabelnya, nah kita lihat dulu dari derajat bebasnya. Derajat bebasnya itu N-2, atau banyaknya data dikurangi 2. Banyaknya data ini 5, dikurangi 2 itu 3. Sehingga R tabelnya itu didapat 0,878. Saya cek dulu. Kan nilainya kita dapat ya 0,878. Nah, kemudian setelah seperti ini kita bisa menarik kesimpulan atau menarik sebuah hipotesis. Di mana jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka kedua variabel atau data yang kita punya itu memiliki hubungan yang signifikan atau mempunyai kesinambungan gitu ya. Nah, sedangkan jika R hitung itu lebih kecil daripada R tabel, maka kedua variabel atau datanya itu tidak memiliki hubungan yang signifikan. Nah, bisa kita cek dari ini tentunya ya. Dari sini. Nah, bisa kita lihat bahwasannya si nilai R hitung itu lebih besar daripada R tabel. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kedua data atau dua variabel yang kita punya ini tuh memiliki kesinambungan atau hubungan yang signifikan atau mempunyai korelasi seperti itu. Signifikan. Oke. Untuk pertemuan atau untuk tugas dari statistik analitik ini, sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.